Yola Juliana resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pengurus pusat PBVSI pada Selasa, 17 Juni 2025. Yola mengundurkan diri dari Tim Nasional Voli Putri Indonesia, keputusan yang langsung menyita perhatian publik. Langkah ini diambil tak lama setelah penampilannya di AVC Challenge Cup 2025 di Hanoi, Vietnam. Meski belum ada pernyataan resmi yang menyebutkan alasan utama di balik pengunduran dirinya, banyak yang menduga tekanan dari publik turut memengaruhi keputusan tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, nama Yola menjadi bulan-bulanan netizen di media sosial. Kritik pedas, mulai dari performa yang dianggap menurun hingga tudingan soal komitmen terhadap tim, mengalir deras dan tak jarang bersifat personal. Isu ini semakin memanas dan memunculkan tanda tanya besar. Benarkah komentar netizen turut mendorong sang pemain senior menutup lembaran karirnya di timnas? Spekulasi pun bermunculan. Apakah keputusan Yola ini sudah diprediksi oleh rekan-rekannya, termasuk Megawati Hangestri Pratiwi? Seperti diketahui, Mega memilih untuk tidak ikut membela timnas dalam ajang AVC Challenge Cup kali ini, sebuah keputusan yang saat itu cukup mengundang tanda tanya. Kini, muncul dugaan bahwa Mega mungkin sudah mengantisipasi dinamika internal yang sedang memanas. Pemain asal Bandung itu menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pengurus pusat PBVSI pada Selasa, 17 Juni 2025. Lewat keterangan tertulis, Yola menegaskan bahwa langkah ini bukan berarti ia pensiun sepenuhnya dari dunia voli. Keputusan ini saya ambil setelah melalui banyak pertimbangan. Tapi saya belum pensiun dari voli. Saya akan tetap bermain di kompetisi seperti Proliga dan Livoli, ujar Yola. Pengunduran diri ini sekaligus menandai akhir dari perjalanan panjang Yola bersama Timnas Voli Putri Indonesia. Selama lebih dari 1 dekade, ia menjadi figur penting di skuad Merah Putih, tampil dalam berbagai kejuaraan internasional dan menunjukkan performa konsisten. Dikenal sebagai pemain serba bisa, Yola mampu mengisi berbagai posisi dan sering menjadi andalan, baik di level timnas maupun saat memperkuat klub. Sepanjang kariernya, ia turut membawa tim-tim besar seperti Jakarta Electric PLN dan Bandung Bank BJB Tanda Mata meraih gelar juara Proliga. Laga terakhir Yola bersama timnas terjadi di AVC Challenge Cup 2025 yang digelar di Hanoi, Vietnam. Dalam turnamen ini, Yola dihadapkan pada tantangan besar. Ia diposisikan sebagai opposite hitter, menggantikan peran Megawati Hangestri Pratiwi yang absen membela timnas, padahal sejatinya Yola merupakan pemain dengan spesialisasi sebagai middle blocker. Perubahan posisi ini menjadi sorotan sejak laga pertama. Peran oposit membutuhkan kecepatan, ketepatan serangan dari sisi kanan, serta kekuatan untuk menjadi mesin poin utama tim. Sementara Yola yang lebih terbiasa dengan peran bertahan dan membangun blok di tengah, harus beradaptasi cepat di posisi yang lebih ofensif. Pada laga perdana melawan Iran, Yola terlihat masih mencari ritme. Beberapa serangan gagal menembus blok lawan, dan komunikasi dengan setter belum sepenuhnya mulus. Meski begitu, ia tetap mencatatkan sejumlah spike yang membantu tim menjaga jarak poin, namun Indonesia kalah dengan skor 3-2. Masuk laga kedua kontra Filipina, Yola mulai menunjukkan peningkatan. Ia tampil lebih percaya diri, mencetak total 12 poin, termasuk 2 blok dan 10 spike. Pelatih memuji kerja kerasnya dalam beradaptasi, namun tekanan publik tetap tak mereda. Indonesia kalah dengan skor 3-1. Di laga ketiga melawan Kazakhstan, performa Yola kembali mendapat sorotan. Beberapa kesalahan individu yang berujung poin untuk lawan memicu gelombang kritik di media sosial. Tagar-tagar bernada sarkastik sempat trending, menyebut bahwa posisinya seharusnya diisi pemain muda yang lebih siap. Pada pertandingan ini, Indonesia kembali kalah untuk yang ketiga kalinya dengan skor 3-0. Yola sendiri tidak tinggal diam. Dalam konferensi pers usai laga, ia menyatakan bahwa ia siap bermain di posisi manapun demi tim.
"Saya hanya ingin memberi yang terbaik untuk Merah Putih," ujarnya saat itu. Namun tekanan demi tekanan terus berdatangan. Bahkan mantan pemain dan komentator turut memberikan opini keras di media. Beberapa menyayangkan keputusan pelatih yang tidak mencari pengganti alami untuk posisi oposit. Laga keempat melawan Mongolia menjadi titik balik penting bagi timnas. Indonesia berhasil bangkit dan mengakhiri laga dengan kemenangan meyakinkan 3-1. Dalam pertandingan ini, Yola tetap dipercaya mengisi posisi opposite hitter dan tampil cukup solid meski masih menunjukkan beberapa ketidaksesuaian dalam ritme serangan. Kontribusinya membantu tim meraih kemenangan perdana dalam turnamen ini, sekaligus mengangkat moral rekan setim. Laga kelima melawan Selandia Baru memperlihatkan dominasi penuh dari Indonesia. Tim Merah Putih menang telak dengan skor 3-0 tanpa banyak perlawanan berarti dari lawan. Yola hanya dimainkan di 2 set awal dan kemudian digantikan oleh pemain muda yang tampil cukup menjanjikan di set ketiga. Meski kemenangan diraih dengan meyakinkan, keputusan pelatih untuk menarik Yola kembali memunculkan spekulasi bahwa kepercayaan terhadapnya mulai goyah. Beberapa pihak menilai keputusan tersebut sebagai upaya memberi panggung pada pemain muda jelang regenerasi, namun tak sedikit pula yang melihatnya sebagai tanda akhir peran Yola di timnas. Di laga ke-6 melawan Hong Kong, Indonesia kembali menunjukkan performa solid dan berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-1. Yola tampil cukup stabil meski intensitas serangan lebih banyak dibagi dengan pemain muda yang mulai dipercaya tampil lebih banyak. Pada laga terakhir kontra Iran, Indonesia menang dan mengukuhkan posisi kelima liga. Yola kembali diturunkan sebagai starter. Ia mencetak 9 poin dan menunjukkan semangat juang tinggi sepanjang pertandingan. Namun, meski tampil penuh semangat, Indonesia harus puas finish di posisi kelima setelah gagal melangkah ke semifinal. Performa Yola selama turnamen memang tidak sepenuhnya buruk, namun ketidaksesuaian posisi, beban ekspektasi, dan tekanan mental terlihat memengaruhi permainannya. Ia dianggap terlalu terburu-buru dalam pengambilan keputusan di lapangan dan kurang efektif dalam mengeksekusi serangan dari sisi kanan. Beberapa analis menyatakan bahwa penempatan posisi darurat tersebut tidak adil bagi pemain sekaliber Yola yang justru sedang menuju penghujung karirnya di level timnas. Ia seolah dijadikan tameng darurat di tengah krisis pemain. Tak sedikit pula yang membela Yola. Para pendukungnya menyebut bahwa apa yang dilakukan Yola adalah bentuk pengorbanan dan kritik berlebihan justru merusak moral pemain. Seluruh dinamika ini membuat AFC Challenge Cup 2025 menjadi momen emosional bagi Yola. Di luar pencapaian tim, turnamen ini menjadi panggung transisi, bukan hanya dari sisi regenerasi, tetapi juga dari kejelasan arah timnas ke depan. Kehilangan Megawati Hangestri yang absen dari turnamen semakin memperbesar beban Yola. Tidak hanya harus beradaptasi dengan peran baru, ia juga menghadapi harapan publik yang tinggi dalam situasi serba mendesak. Pertanyaan pun muncul, apakah Mega telah membaca situasi ini lebih dulu? Ketidakhadiran sang bintang utama kini terasa relevan, mengingat kondisi internal dan tekanan publik yang begitu besar. Meski hasil akhir tim tidak memuaskan, dedikasi Yola patut diapresiasi. Ia tampil all out meski di luar zona nyamannya, mencoba menambal lubang besar yang ditinggalkan Mega. Pada akhirnya, AFC Challenge Cup 2025 menjadi akhir yang kompleks bagi karir Yola di timnas. Bukan karena kekalahan, tetapi karena narasi emosional yang mengiringinya, pengorbanan, kritik, loyalitas, dan keputusan besar. Kepergiannya menjadi kehilangan besar bagi timnas, namun juga membuka peluang bagi proses regenerasi pemain untuk menyongsong tantangan-tantangan baru di panggung internasional. Meski tak lagi berkostum merah putih, kiprah Yola Yuliana di dunia voli Indonesia diyakini belum akan berakhir. Komitmennya untuk terus bermain di kompetisi lokal menunjukkan bahwa semangat dan kontribusinya masih menyala bagi kemajuan bola voli tanah air.